Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya doa terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga kalian menjadi orang sukses di tahun ini. Amin. Tentunya ya, diberi umur panjang, rezeki yang melimpah. Amin. Mantap jiwa ya, tanpa terkecuali. Pokoknya teman-teman semua, saudara-saudara semua, saya doakan sedemikian rupa ya. Semoga diijabah. Amin. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk Bitcoin sendiri ya, harga tertinggi per 24 jam terakhir ini adalah di rank 22.087 US dollar, dan untuk harga terendah ya per video ini dibuat teman-teman berada di area 21.600-an. Sedikit ada kenaikan ya. Terakhir tadi saya lihat itu di area 21.500-an teman-teman. Sekarang di area 21.600-an. Oke. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman cukup ramai ya si Brace ini ya. Banyak yang bertanya lah terhadap saya dari rekan-rekan semua perihal tentang Brace. Ada masalah apa sih sebenarnya gitu tentang Brace ya kan, perihal burn dan sebagainya gitu. Oke, kita akan ulas ya sesuai apa yang saya pikirkan, sesuai apa pendapat saya gitu teman-teman ya. Jadi omongan saya ini jangan dijadikan 100% sebagai patokan. Tetap kembali ke apa ya, ke kepercayaan teman-teman masing-masing lah, intinya seperti itu teman-teman. Karena apa? Untung rugi kalian sendiri yang menikmati. Ingat, konteksnya bermain cryptocurrency, kalian harus terima resikonya yang ada. Jangan hanya memikirkan cuannya saja teman-teman. Oke, langsung kita lihat saja untuk si Brace ya. Oke, kalau kita lihat Brace dari CoinMarketCap teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama di sini memang mengalami penurunan ya untuk si Brace ini teman-teman. Untuk kapitalisasi pasarnya juga turun ya. Terus di sini yang naik itu malah volume transaksi dalam 24 jam teman-teman. Di sini volumenya masih naik sekitar 33,79%. Wow ya, cukup lumayan lah ya, kenaikannya cukup tinggi untuk volume dalam kurun waktu 24 jam ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat untuk si Brace-nya sendiri teman-teman, dalam time frame harian memang terjadi koreksi lah ya, karena dia saat ini berada di area ya, di harga 0,007 rupiah kalau nggak salah teman-teman, di area itu ya, kalau nggak ada koreksi atau kenaikan lagi. Tapi intinya gini teman-teman ya, karena si Brace ini cukup ramai juga tadi ya. Banyak yang bertanya, bang coba cek di grup Brace Indonesia gitu ya. Saya masuk ke sana, saya lihat, oh ya, saya di situ hanya apa ya, mantau aja teman-teman ya. Saya mantau, saya juga jarang sekali buka grup-grup seperti itulah, intinya seperti itu ya teman-teman. Saya jarang sekali buka grup gitu teman-teman. Jadi setelah ada pertanyaan seperti itu, coba saya cek, oh ternyata seperti ini gitu teman-teman ya. Takutnya ya, yang jadi permasalahan teman-teman, takutnya orang yang baru nyemplung di kripto gitu teman-teman, melihat konfirmasi ya, statement-statement seperti itu gitu ya kan, itu takutnya mereka yang tadinya minat mau beli jadi nggak beli ya, seperti itu teman-teman. Yang tadinya niat hold untuk jangka panjang ya kan, yang ini masih sangkut, tiba-tiba dia cut loss, takutnya kan seperti itu ya, rugi gitu teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, suatu aset itu pasti ada pro dan kontra ya, nggak hanya si Brace, semua ya, semua itu ada pro dan kontra ya. Ada yang suka, ada yang tidak, itu hal mutlak di dalam dunia cryptocurrency teman-teman. Takutnya kan gini teman-teman ya, kalian sudah masuk Brace pasti sudah Dior ya, sudah melakukan riset ya, oke saya yakin masuk gitu ya kan. Nah, takutnya nanti seperti ini teman-teman, ketika ada berita seperti itu ya, yang belum tahu kebenarannya seperti apa, yang bisa dikatakan masih tergolong food gitu teman-teman ya, kalian cut loss ya, terus masuk ke aset lain, tiba-tiba aset lain juga mengalami hal yang serupa, kalian cut loss lagi, masuk ke aset lain mengalami hal yang serupa ya kan, banyak foodnya, kalian cut loss lagi, ujung-ujungnya apa? Masuk cut loss, masuk cut loss ya, seperti itu ujung-ujungnya, nanti uang kalian berkurang terus gitu teman-teman. Takutnya seperti itu ya. Jadi memang kita harus kuat-kuat mental gitu teman-teman, dengan bermain
kripto apa ya, bisa dikatakan harganya masih micin lah ya. Jadi bukan maksudnya si Brace ini token jelek atau koin jelek, enggak ya. Jadi apa statement saya tentang aset kripto micin, teman-teman kalian tahu kan, micin itu harganya murah. Nah, itulah kenapa Brace saya bilang masih micin, yaitu karena harganya murah. Beda cerita kalau saya mengatakan Brace token meme. Token meme itu adalah token bisa dikatakan tercipta untuk kesenangan. Tapi saat ini token meme juga mulai merintis lagi ya untuk keseriusan proyek-proyeknya gitu. Bagus juga gitu teman-teman. Ya itulah persepsi saya antara koin micin ya teman-teman. Koin micin itu kalau menurut opini saya pribadi harganya memang masih sangat-sangat murah gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara benar nggak berita seperti itu, benar nggak statement-statement seperti itu, kalau saya sih hanya senyum saja teman-teman ya. Kalau saya hanya senyumin saja. Kenapa? Jadi gini ya. Secara logika teman-teman ya, ketika ada berita-berita seperti itu, yang akan terjadi keramaian terlebih dahulu adalah di grup global itu teman-teman ya. Di grup global itu akan terjadi rame terlebih dahulu ya, rame barulah ya menyisir di berbagai grup negara seperti itu teman-teman. Sedangkan saat ini secara logika global ya masih adem ayem gitu teman-teman, masih adem ayem yang nggak ada koar-koar, nggak ada ini itu gitu ya. Dan kalau masalah burn ya, kalau kalian masalah burn kalian bisa cek teman-teman ya, di situ kan ada ya kan di mana ya, di smart kontraknya lah ya. Nah, kita masuk ke sini ya, Basecamp ya, biar enak teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke burn, di sini untuk tingkat holdernya cukup ada peningkatan ya teman-teman untuk holder daripada price sendiri. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini adalah dead wallet teman-teman. Ini dead wallet ya. Di sini teman-teman ya, ada gitu ya kan pengirimannya udah berapa menit ya kan, dikirim kemana, dari mana kemana, di sini itu sudah tertera secara gamblang gitu teman-teman. Jadi kalian kalau bicara perihal burn, bener nggak itu di burn bang ya, takutnya salah, takutnya ini, takutnya hoax ya, kalian masuk saja ke Basecamp ya, kalian cek teman-teman, di situ ada kok ya data-datanya pelihara burn dilakukan menit, udah berapa menit, udah berapa jam, dari mana, kirimnya kemana ya kan, seperti itu. Kalau kita berbicara burn itu nggak ada gitu ya, nggak mungkin apa itu namanya, presentasi daripada total burn itu meningkat. Itu kalau burnnya memang bohongan, berarti presentasinya teman-teman ya. Oke, kita ke sini ya, biar enak gitu. Presentasi ini teman-teman ya, persentase ini ya, ini nggak mungkin meningkat ya, nggak mungkin ada peningkatan kalau memang nggak ada burn gitu teman-teman. Nah, untuk memastikan kembali, kalian bisa cek nanti pada tanggal 28, karena informasi dari timnya Brace katanya pembakaran kloter kedua akan dilakukan pada tanggal 28. Kalian lihat saja nanti di tanggal-tanggal 25 lah, 23, 26 gitu, kalian screenshot untuk presentasinya. Ketika terjadi burn nanti, burn kloter kedua, kalian samakan ada peningkatan enggak gitu ya. Kalau kemarin saya lihat memang di sini ada peningkatan teman-teman setelah terjadi burn ya yang cukup lumayan 2,5 triliun kemarin. Di sini ada peningkatan presentasinya teman-teman ya, yang tadinya berapa ya, saya agak lupa. Intinya di sini ada peningkatan ya. Dan untuk nilai atau total value-nya yang sudah di burn di sini pun kalian bisa ngecek itu bener nggak gitu ya. Kalian bisa cek ya. Jadi kalian harus pandai-pandai memilah dan memilih itu informasi mana yang benar, mana yang salah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua, intinya kuatkan mental saja gitu ya kan. Karena nggak cuman Brace saja gitu teman-teman yang mengalami food seperti itu. Kalau kalian kenal Shiba Inu waktu dulu, sama halnya serupa gitu teman-teman, banyak foodnya, banyak ininya ya kan. Karena apa, setiap aset itu memiliki pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Ingat ya, fooder itu teman-teman ada dua sisi. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Sisi yang pertama, dia beli waktu new ATH dulu dan sampai saat ini belum kejemput hingga akhirnya membuat
membuat hatinya semrawut. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, untuk membuat panic selling para holdernya. Nah, ketika terjadi panic selling, maka harga bridge akan cenderung dump. Nah, ketika dump lah momentum para orang yang tadi nyebar berita itu masuk mendapatkan harga murah. Itu kalau menurut persepsi saya pribadi. Ingat ya konteksnya dari developer, bahwasanya ketika terjadi penjualan dalam skala besar dan harganya turun, disitulah saat-saatnya saya masuk buat akumulasi dan saya simpan buat burn berikutnya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal beres ya. Jadi intinya kembali ke kepercayaan teman masing-masing. Kalau suka ya silakan dipertahankan, kalau nggak suka silakan dijual gitu teman-teman, karena di sini nggak ada ajakan atau paksaan untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency. Ingat, resiko ditanggung sendiri dan selalu lakukan riset mandiri. Selalu Dior, salam cuan.